Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah di pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang globalisasi, peran dan posisi Indonesia di ASEAN. Yuk kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Globalisasi. Arti globalisasi adalah proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia yang mengakibatkan aktivitas yang sebelumnya terbatas secara nasional, secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas sampai mendunia. Adapun upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menghadapi globalisasi adalah dengan terbentuknya ASEAN. Kerjasama anggota ASEAN itu sosial budaya, ekonomi, politik, dan keamanan, pendidikan, pengetahuan, dan teknologi. Adapun tujuan kerjasama bidang sosial budaya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial, meningkatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Selanjutnya, contoh bidang sosial budaya yaitu yang pertama, penanggulangan bencana alam, penanganan narkoba dan solusinya, perlindungan terhadap difabel, acara yang diadakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan kegiatan olahraga yang melibatkan seluruh anggota ASEAN atau SEA Games, mengadakan pentas budaya, mengadakan pameran hasil kerajinan tradisional, mengadakan studi banding, dan saling bertukar informasi tentang budaya tiap-tiap negara, bekerja sama untuk meningkatkan pariwisata, diadakan kongres pemuda, pertukaran acara program televisi, misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya festival lagu ASEAN. Selanjutnya, tujuan kerjasama bidang ekonomi yaitu mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dunia, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan, meningkatkan devisa negara. Selanjutnya, bentuk kerjasama di bidang ekonomi antar negara pada era globalisasi, yaitu kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, yaitu kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antara satu negara dengan negara tertentu. Kerjasama tersebut melibatkan hanya dua negara saja. Yang kedua, kerjasama multilateral, kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama kerjasama regional, yaitu kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan, contohnya MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, EFTA, yang diikuti oleh negara-negara Eropa bukan anggota MEE, lalu ada APEC, ADB, ASEAN yang menghasilkan AFTA. Selanjutnya, kerjasama internasional, kerjasama antara negara-negara di dunia yang tidak terbatas dalam satu kawasan, contohnya IMF, ILO, OPEC. Selanjutnya, tujuan politik luar negeri Indonesia, yaitu mempertahankan kemerdekaan, membina persahabatan antara Indonesia dengan semua negara di dunia dengan prinsip bebas aktif, upaya membangun bangsa di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, membentuk masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur dalam wadah NKRI, menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan meningkatkan kemajuan kawasan. Selanjutnya, bidang politik dan keamanan. Yang mengenai kawasan damai, bebas, dan netral atau Zone of Peace, Freedom, Neutrality atau disingkat dengan ZOPAN. Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir di Asia Tenggara, Treaty of Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Komunitas Keamanan ASEAN, ASC. Forum Kerjasama dalam Bidang Politik dan Keamanan ASEAN Regional Forum atau ARV. Selanjutnya, bidang teknologi. ASEAN Power Grid atau APG,
yaitu merupakan kerjasama interkoneksi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik dan merencanakan perdagangan listrik ASEAN pada masa depan. Dalam 16 proyek interkoneksi tenaga listrik yang direncanakan, sebanyak 5 proyek berlokasi di Indonesia. Selanjutnya, pipa gas Trans ASEAN bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keterjangkauan gas di ASEAN melalui infrastruktur pipa gas. Selanjutnya, teknologi batubara yang bersih, yaitu kerjasama ini dilaksanakan untuk menanggulangi isu lingkungan yang berasal dari produksi dan penggunaan batubara serta peningkatan citra batubara melalui promosi batubara bersih. Selanjutnya, efisiensi dan konservasi energi, yaitu merupakan bagian penting menghadapi perubahan iklim bagi negara-negara ASEAN. Selanjutnya, energi terbarukan. ASEAN mematok target untuk meningkatkan pemakaian energi terbarukan. Negara-negara anggota ASEAN telah melaksanakan berbagai program di bidang energi air, matahari, dan angin, termasuk peningkatan investasi dan kerjasama teknik dengan mitra pembangunan organisasi internasional dan sektor swasta. Selanjutnya, membangun jaringan kota cerdas ASEAN, ASEAN Smart Cities Network atau ASCN. Selanjutnya, kerjasama di bidang pendidikan, yaitu pertukaran pelajar serta pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dan dosen, penyetaraan ijazah di negara-negara anggota, pembentukan kelompok peneliti antar negara, menetapkan kurikulum sekolah yang berdasarkan prinsip demokrasi, berorientasi pada perdamaian serta menghargai hak asasi manusia. Selanjutnya, peran Indonesia dalam ASEAN, yaitu negara pemerkasa terbentuknya ASEAN, tuan rumah KTT ASEAN 1 dan 9 yang dilaksanakan di Bali, mengirim pasukan perdamaian PBB yang dikenal dengan pasukan Garuda 4 dan 5 untuk menyelesaikan konflik saudara di Vietnam tahun 1973 sampai 1974. Pasukan perdamaian PBB dalam penyelesaian konflik di Kamboja tahun 1992 sebagai tuan rumah SEA Games yang dilaksanakan 4 kali di Indonesia. Penggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN, menyetujui deklarasi Zovan Thailand, ikut serta dalam mendorong negara ASEAN agar lebih demokratis dan menghargai HAM, penengah perundingan damai Kamboja dan Vietnam, membantu perdamaian Filipina dan pembebasan Moro. Jakarta Informal Meeting menjalin hubungan ASEAN dan negara-negara lain terutama dalam bidang ekonomi. Cukup sekian materi yang bisa disampaikan, semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali seperti biasanya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.